Bab 2671. Aku tidak merasa nyaman mempercayakan hidupku kepada orang lain. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, kelompok itu mengonfirmasi kecurigaan mereka. Sumur itu palsu. Dan ini sejalan dengan akal sehat. Jadi itu memang palsu, timpal Zhang Chaoyue. Itu pasti palsu. Membangun makam di depan sumur adalah tabu besar, orang-orang zaman dulu tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Direktur Zhou. Lagi pula, kudengar pedagang kaya itu berusaha keras untuk membuatnya realistis dengan menambahkan air ke dalamnya, tapi bisnisnya sedang buruk dan tempat itu pun terbengkalai. Jadi begitulah adanya. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan sumur itu? Direktur Zhou menggoda. Orang-orang seperti Anda seharusnya bisa tahu sekilas bahwa sumur itu palsu. Zhang Chaoyue tersenyum, awalnya kami juga mengira itu palsu, tapi kami hitung-hitung sumurnya lebih dari 30 meter dalamnya, jadi kami tidak yakin. Ah! Kedalamannya lebih dari 30 meter. Suara Direktur Zhou meninggi. Apakah kamu benar-benar mengukurnya dengan benar? Kami yakin. Kami menurunkan tali ke dalam sumur dan mengukurnya. Itu mustahil. Saya sudah melihatnya dengan jelas. Ketika orang-orang penasaran, mereka mengujinya, dan ternyata kedalamannya hanya 8 atau 9 meter, bukan 30 meter. Kedalamannya 8 atau 9 meter. Ketiganya bertukar pandang, memperlihatkan ekspresi ragu di wajah mereka. Sepertinya ada yang salah dengan sumur ini. Mari kita selidiki dulu, dan jika tidak bisa diperbaiki, kami akan menghubungi Anda. Baiklah, saya siap untuk ini. Beritahu kami saja jika Anda butuh bantuan. Terima kasih, Direktur Zhou. Terima kasih kembali. Setelah bertukar basa-basi, Zhang Chaoyue menutup telepon dan berkata, kami bisa memastikan sekarang, pasti ada yang salah dengan sumur ini. Kami perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Tarik talinya dulu. Lin Yi berkata sambil menatap Zhang Chaoyue. Berikan ponselmu padaku. Zhang Chaoyue menyerahkan telepon kepada Lin Yi, dan Zhao Yunhu juga menarik talinya. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan membuka fungsi kamera. Lalu dia menyalakan senter ponsel Zhang Chaoyue. Selanjutnya, Lin Yi mengikat kedua ponsel itu dan menurunkannya kembali ke dalam sumur. Ketika ponsel menyentuh dasar sumur, Lin Yi mengangkatnya sedikit, menstabilkannya, dan perlahan memutar tali untuk menyesuaikan sudut ponsel. Dia melanjutkan tindakan ini selama 2 atau 3 menit sebelum menarik talinya ke atas. Kelompok itu berkumpul saat Lin Yi membuka rekaman video. Namun isinya sungguh mengejutkan. Tempat di bawah bukanlah sebuah sumur melainkan sebuah ruang yang luas. Melalui cahaya senter, mereka dapat melihat dinding-dinding halus, tampak sangat tidak biasa. Saudara Lin, tebakanmu benar. Di bawah ini mungkin makam yang dirampok Ma Biao, seharusnya akurat. Baiklah, ayo bersiap bekerja, seru Lin Yi. Chaoyue, Yunhu, kalian berdua ikut aku. Luoqi, kalian jaga di sini. Tidak mungkin, protes Luoqi. Aku ingin ikut turun bersama kalian. Aku tidak bisa diperlakukan berbeda hanya karena aku perempuan. Ini tidak ada hubungannya dengan gender. Saat memasuki makam, seseorang harus tetap di sini untuk berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga dan kecelakaan. Lin Yi mencoba membujuk. Ada banyak orang yang berpatroli di sekitar sini. Aku bisa membiarkan mereka berjaga. Lin Yi mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Luoqi. Aku tidak akan mempercayakan hidup kita kepada orang lain, kamu harus menjaganya untukku. Perkataan Lin Yi langsung menyentuh saraf Luoqi, air mata menggenang di matanya namun tak kunjung jatuh. Yunhu, pergilah dan kendarai mobilnya. Lin Yi menarik tali itu, merasa tali itu kuat menahan beban, cocok untuk memasuki makam. Tak lama kemudian, Zhao Yunhu mengendarai mobil masuk, dan Lin Yi mengikatkan salah satu ujung tali ke mobil dan duduk di dekat sumur. Aku akan turun dulu untuk memeriksa situasi, lalu kalian berdua ikuti aba-abaku. Baik, bos, hati-hati. Itu cuma masuk makam, bukan cari mati. Jangan bertingkah seperti perempuan. Kami hanya khawatir padamu. Meski mengatakan mereka khawatir, itu lebih karena tersentuh. Setiap kali ada bahaya, Lin Yi memimpin dan melindungi kelompok dari belakang. Mereka semua menyadari dan mengingat hal ini. Baiklah, jangan berlama-lama. Aku turun dulu. Tanpa basa-basi lagi, Lin Yi perlahan turun ke dalam sumur menggunakan tali. Lubang sumur itu tidak lebar, hanya sekitar setengah meter, sehingga kecepatannya di bawah tidak bisa terlalu tinggi agar tidak terjebak. Saat ia masuk lebih dalam, Lin Yi merasakan udara dingin naik dari bawah. Hal ini tiba-tiba membuatnya tegang. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui adalah naluri manusia, bahkan Lin Yi tidak dapat menghindarinya.
Setelah beberapa menit, lingkungan sekitarnya tiba-tiba terbuka, ruang tidak lagi sempit tetapi berubah menjadi bagian bawah yang lebih lebar, bagian atas yang lebih sempit, ruang berbentuk kerucut. Sambil memegang teleponnya, Lin Yi memeriksa dan menemukan tanah basah tanpa ada yang aneh. Struktur itu membuatnya tertarik karena tidak umum berdasarkan akal sehat. Tak lama kemudian, perasaan sempit itu lenyap, berubah menjadi ruang persegi yang luas. Detak jantung Lin Yi tiba-tiba berdebar kencang, membenarkan kecurigaannya. Pada saat ini, dia yakin. Ini adalah makam yang pernah dikunjungi Ma Biao sebelumnya, tidak ada kemungkinan lain. Patung misterius Mao Sanyao berasal dari sini. Lin Yi mengarahkan ponselnya ke sekeliling. Di bawahnya ada gundukan kecil tepat di bawah lubang sumur. Selain itu, ada beberapa kertas pembungkus yang kemungkinan besar dibuang secara tidak sengaja oleh wisatawan. Lin Yi menganggapnya lucu, para wisatawan ini tidak akan pernah bermimpi bahwa di bawah sumur ini terdapat makam misterius. Dengan hati-hati, Lin Yi memutar tubuhnya, mengamati sekelilingnya. Dinding sekelilingnya sangat halus, berwarna hijau tua, dan tertutup lumut. Tetapi dia tahu itu bukan dinding biasa, lebih seperti logam. Menyentuhnya dengan lembut, jantung Lin Yi tiba-tiba berdebar kencang. Tembok perunggu. Saudara Lin. Pada saat itu, suara Luoqi datang dari atas. Bagaimana situasi di bawah? Ada bahaya. Biarkan mereka turun. Aman, jawab Lin Yi. Lin Yi tidak bergerak dan menunggu untuk menerima Zhao Yunhu dan Zhang Chaoyue. 10 menit kemudian, keduanya turun. Sambil memegang senjata, mereka berdiri di kedua sisi Lin Yi untuk melindungi keselamatannya. Itu sebenarnya tembok perunggu. Melihat tembok perunggu, Zhao Yunhu dan Zhang Chaoyue merasakan hal yang sama dengan Lin Yi. Sedikit tidak percaya. Meskipun zaman dahulu telah menguasai metalurgi, membangun makam dengan perunggu memang jarang. Dilihat dari skalanya, pemilik makam harus setidaknya seorang permaisuri untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, kata Zhao Yunhu. Ma Biao juga menyebutkannya, ini bukan makam manusia, melainkan makam dewa. Bab 2672. Jauh di dalam makam. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin ada dewa, kata Zhang Chaoyue. Tapi kau harus tahu, dia perampok makam profesional. Apa dia tidak bisa membedakan seperti apa makam manusia, balas Zhao Yunhu. Kalau ini memang situs pemakaman manusia, dia pasti langsung mengenalinya. Dia tidak perlu mengatakan hal seperti itu, jadi pasti ada yang aneh di sini. Yunhu benar. Makam ini tidak sederhana. Hati-hati saat kita mulai, jangan sampai merusak barang-barang di sini. Lin Yi memusatkan perhatiannya, dengan cepat memahami apa yang tengah terjadi. Pedagang kaya itu telah menggali sumur, lalu mengisinya dengan air. Seiring berjalannya waktu, air sumur meresap ke dalam tanah, mengakibatkan keruntuhan yang terlihat jelas sekarang. Lin Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar sebuah liku takdir. Ketiganya tidak buru-buru pergi, sebaliknya, mereka menjelajahi lingkungan sekitar, tidak ingin melewatkan apapun. Lin Yi memperkirakan luas area yang dijelajahinya sekitar 20 meter persegi. Pintu keluarnya ada di sebelah kirinya, tingginya 1,8 meter dan lebar setengah meter, tidak terlalu luas. Keempat dindingnya terbuat dari perunggu, diukir dengan berbagai pola, menambah kesan misterius yang tak terjelaskan pada makam ini. Bos, saya merasa ada yang tidak beres dengan benda-benda ini, kata Zhang Chaoyue. Apa yang terasa salah? Zhang Chaoyue dan Zhao Yunhu berdiri di depan dinding perunggu, menatap tajam seolah-olah mereka sedang menyaksikan sepotong sejarah yang tak dikenal dan memukau. Kami pernah ke pulau ini sebelumnya, dan hal-hal yang digambarkan di sini agak mengingatkan kami pada apa yang kami lihat di pulau ini. Saya juga berpikir begitu, kata Zhao Yunhu. Jika kalian berdua yakin tentang hal ini, kita bisa menyelesaikan klaim ini, kata Lin Yi. Orang yang membangun makam ini pasti pernah mengunjungi Pulau Tilia dan membawa pulang patung-patung dari sana, beserta tulisan-tulisan pulau itu saat membangun makam ini. Namun masalahnya adalah tulisan di pulau itu tidak kami kenal, jadi kemungkinan besar dia juga tidak bisa memahaminya, kata Zhao Yunhu. Jangan mengabaikan keterbatasan zaman, kata Lin Yi. Bahkan orang-orang paling terkemuka pada zaman itu pun tidak memiliki perspektif dan cakrawala seperti orang modern. Setelah melihat benda-benda ini, mereka mungkin menganggapnya sebagai peninggalan para dewa, yang memberi penghormatan dan melestarikannya. Mengenai maknanya, hal itu tidak terlalu penting karena benda-benda suci kini tersedia bagi mereka. Analisis bos masuk akal, kata Zhang Chaoyue. Bos, haruskah kita memotret benda-benda ini? Tidak perlu. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat hari ini. Nanti kami akan memberitahu orang-orang untuk datang dan menggali, itu tidak perlu. Masuk akal, kata Zhang Chaoyue.
Kami resmi bekerja, bukan perampok makam. Ayo pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Ayo kita periksa di tempat lain. Ketiganya keluar melalui pintu keluar yang sempit, menggunakan telepon seluler mereka sebagai penerangan untuk melihat-lihat. Pencahayaan yang redup membuat jarak pandang terbatas. Setelah beberapa menit, mereka mendapati ruang yang mereka masuki tampak seperti koridor selebar 3 meter yang melengkung ke dalam. Lingkungan sekitarnya juga terbuat dari perunggu, pemandangan yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Ada tulisan-tulisan di sini juga, sama seperti di dalam ruangan ini, kata Zhao Yunhu. Itu bukan fokusnya, kata Zhang Chaoyue. Lihatlah ke kiri dan ke kanan, semuanya adalah ruangan seperti itu, terasa seperti labirin. Ini mungkin memang labirin, kata Lin Yi. Setelah makam itu dibangun, mereka tentu tidak ingin orang-orang mengganggunya. Membangun penghalang untuk mencegah masuk itu bisa dimengerti. Namun, bukankah seharusnya ada jebakan di dalam makam kuno, tanya Zhao Yunhu. Kamu terlalu banyak menonton catatan perampokan makam, ya? Lin Yi menjawab. Lihatlah para arkeolog, siapa yang terbunuh oleh jebakan. Benar, Zhao Yunhu mengangguk. Jika saja kamu tidak terlalu memikirkan warna celana dalam Luoqi saat mengerjakan tugas ini, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Tersesatlah, bukankah kamu juga bertanya-tanya tentang warna Xiaobing? Set Xiaobing biasanya hijau tua, Luoqi hitam, dan Yu Xing merah. Tidak perlu ada yang penasaran lagi. Ayo fokus bekerja, kata Lin Yi. Sialan. Bos, kau mencuri sesuai tugas. Jangan bicara begitu. Lagi pula, aku kan ketua tim. Sial, aku juga ingin menjadi pemimpin tim di masa depan. Kita lupakan saja, Lin Yi melihat sekeliling. Pertama, tandai ruangan ini agar kita tidak tersesat. Roger. Zhang Chaoyue mengeluarkan belati taktis dan menandai dinding perunggu, lalu mereka bertiga menuju ke ruangan lain. Dikelilingi oleh kegelapan, cahaya dari telepon tampak remeh. Hasilnya, setelah lebih dari 10 menit, mereka hanya menjelajahi 4 atau 5 ruangan, menemukan struktur serupa tanpa perbedaan. Saya baru saja menghitung. Dilihat dari lengkungan dinding luarnya, pasti ada setidaknya 100 ruangan, ujar Zhang Chaoyue. Orang sialan ini pasti gila karena melakukan proyek sebesar itu. Siapapun yang bisa pergi ke Pulau Tilia tidak bisa dianggap orang biasa di era manapun, kata Lin Yi. Ayo kita terus mencari. Kalau Ma Biao bisa menemukan makam ini, kita pasti tidak akan lebih buruk, pasti ada jalan keluar lain di sini. Setelah ini, ketiganya melanjutkan penjelajahannya. Bos, ada sesuatu. Lebih dari setengah jam kemudian, teriakan Zhang Chaoyue menarik perhatian yang lain, dan mereka memasuki ruangan tempat Zhang Chaoyue berada. Dinding perunggu ini tampaknya bisa dipindahkan. Sambil berkata demikian, Zhang Chaoyue mengerahkan tenaga, dan dinding perunggu di depannya pun bergetar pelan. Mari kita coba bersama. Ketiganya berdiri di sisi tembok perunggu, mendorong keluar dengan kuat. Terdengar suara gesekan yang berderit saat dinding perunggu setinggi lebih dari 2 meter itu terbuka. Saat terbuka, yang ada di hadapan mereka gelap gulita, begitu gelapnya hingga Anda tak dapat melihat tangan Anda, bagaikan lubang hitam tadi kenal yang dapat menelan seseorang secara utuh. Aku akan pergi di depan, kalian berdua ikuti di belakang. Lin Yi selalu memimpin pada saat-saat seperti itu. Zhao Yunhu dan Zhang Chaoyue memegang senjata mereka, melindunginya. Dengan bantuan cahaya telepon, ketiganya memindai ke segala arah. Zhang Chaoyue menjerit, wajahnya menjadi sangat pucat. Ke arah yang diterangi cahaya, berdirilah patung kerangka yang tingginya lebih dari 3 meter, tetapi hanya memiliki kepala dan mulut menganga. Sial, ada satu di sini juga. Ponsel Zhao Yunhu juga menerangi sebuah patung. Bentuknya menyerupai laba-laba raksasa, tingginya lebih dari 3 meter, namun memiliki lebih dari 10 kaki, seperti pilar yang menembus tanah, menopang tubuhnya agar tetap tinggi. Apa-apaan ini, umpat Zhao Yunhu, sangat mengerikan. Bab 2673. Sesat. Jangan terlalu kaget, sepertinya ada patung-patung seperti ini di mana-mana di sini. Lampu ponsel Lin Yi bersinar ke arah tempat lain. Mereka bertiga melihat ratusan patung aneh dan bengkok mengelilingi ruang di hadapan mereka. Dengan diameter 100 meter, itu seperti alun-alun yang sangat besar. Yang terpenting, semua benda menakutkan ini terbuat dari perunggu. Melihat kejadian itu, mereka bertiga terkejut. Dengan cepat, mereka menenangkan emosinya dan secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan di hadapan mereka. Mereka mulai menjelajah dengan hati-hati dan cermat. Di bawah cahaya lampu telepon, yang tampak adalah patung demi patung. Beberapa memiliki sayap. Beberapa tidak berwajah. Beberapa memiliki lengan dan kaki yang memanjang. Di lingkungan yang gelap dan lembab, menatap ratusan patung aneh, tekanan tak terlihat menyelimuti mereka.
Sekarang ketiganya akhirnya mengerti mengapa Ma Biao mengatakan ini adalah makam dewa. Bagi orang-orang di era itu, menggunakan makam Tuhan untuk menggambarkan pemandangan ini akan lebih dari tepat. Namun bagi mereka bertiga, tanpa peralatan pencahayaan, pemandangan ini lebih seperti api penyucian dari mitologi. Lihat punyaku di sini, kepalanya sebenarnya berbentuk segitiga, kata Zhang Chaoyue. Segitiga itu bukan apa-apa, punyaku bahkan tidak punya kepala sama sekali. Sepertinya dua bagian bawah tubuh digabungkan. Punyaku bahkan lebih mengesankan, dengan lebih dari 20 tangan, jelas Guanyin berlengan 1000. Sementara keduanya berbicara, Lin Yi juga mengamati. Patung-patung aneh di hadapannya memunculkan pertanyaan baru dalam benaknya. Apakah benda-benda ini dibangun berdasarkan imajinasi manusia? Lin Yi mencoba menempatkan dirinya dalam pola pikir yang sama. Jika dia membiarkan kreativitasnya mengalir untuk mendesain keanehan ini, paling banyak dia bisa menggambar selusin. Tetapi ada lebih dari 100 patung tepat di depannya, imajinasi seperti itulah yang harus dikagumi Lin Yi. Setelah memeriksa patung-patung di depan mereka, ketiganya mulai menjelajahi area lain. Bos, lihat pola di tanah, sepertinya itu diagram Tai Chi, kata Zhang Chaoyue. Ya, aku menyadarinya. Lin Yi memiliki imajinasi spasial yang kaya. Sekarang Zhang Chaoyue juga menyadarinya, tebakannya pasti benar. Area di depan mereka diukir dengan diagram Tai Chi besar. Bos, ada penemuan. Mendengar teriakan Zhao Yunhu, Lin Yi tersadar kembali dan bersama Zhang Chaoyue, menuju ke posisi tengah. Setibanya di sana, Lin Yi menyorotkan cahaya ponselnya dan menemukan setumpuk abu putih di tanah. Apa ini? Ada yang membakar kertas di sini. Lin Yi berjongkok, mengambil sedikit, dan merasakannya di tangannya, ekspresinya berubah. Ini bukan kertas, ini abu manusia. Abu. Lin Yi mengangguk, ekspresinya berubah serius. Dilihat dari tempatnya, ini seharusnya ruang pemakaman utama. Pemilik abu jenazah kemungkinan besar adalah pembangun makam agung ini. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, pemilik makam itu tampaknya seorang penganut Taoisme, kata Zhang Chaoyue. Lin Yi mengangguk, namun dalam sejarah Taoisme, aku belum pernah mendengar ada orang sehebat itu yang mampu membangun makam perunggu seperti itu. Kita harus mencari di tempat lain, kita mungkin menemukan sesuatu yang baru. Lin Yi mengangguk, dan ketiganya berpisah untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar 10 menit kemudian, suara Zhao Yunhu terdengar lagi. Bos, cepat, ada penemuan baru lagi. Keduanya bergegas dan menemukan di samping Zhao Yunhu, sebuah lubang silinder dengan diameter sekitar 1 meter. Dinding di sekelilingnya sangat halus, kedalamannya pun sekitar 1 meter. Secara keseluruhan, rasanya seperti kompartemen rahasia, tetapi mengapa dirancang seperti ini tidak diketahui. Zhao Yunhu melompat turun dan meraba-raba bagian bawahnya. Bos, ada alur di sini. Alur. Lin Yi berjongkok dan melihat alur yang dibicarakan Zhao Yunhu. Alurnya tidak besar, kedalamannya sekitar 1 inci dan diameternya sebesar bola pingpong. Saya merasa ada sesuatu yang memang seharusnya ditempatkan di sini, kalau tidak, tidak perlu mendesainnya seperti ini. Kemungkinan besar itu untuk patung itu, kata Lin Yi. Mata mereka berbinar, menyetujui ide Lin Yi. Lubang silinder ini seharusnya menjadi kutub yang di Blok Yin, tempat yang sangat istimewa, menempatkan patung di sini untuk pelestarian sangatlah masuk akal. Dengan pemikiran itu, Lin Yi tiba-tiba berdiri, mari kita periksa sisi lainnya. Keduanya tahu apa yang dimaksud Lin Yi dan bergegas ke sisi lain. Tai Chi menekankan keseimbangan Yin dan Yang, dan banyak hal bersifat simetris. Bila ada kompartemen mekanisme di kutub yang dari Blok Yin, maka sudah sewajarnya ada kompartemen lain di kutub Yin dari Blok Yang. Sesampainya di seberang, mereka mendapati bahwa kompartemen rahasia telah dibuka. Tetapi ada bekas potongan di tepinya, yang menunjukkan bahwa dokumen itu telah dibuka secara paksa. Namun, struktur interiornya identik, tidak ada perbedaan. Bos, ada alur yang sama di dalam, kata Zhao Yunhu. Ada yang tidak beres, kata Zhang Chaoyue. Mengingat susunannya, pasti ada barang di kedua kompartemen ini, dan kami hanya menemukan satu, artinya ada satu lagi yang hilang di luar. Analisis Zhang Chaoyue mendapat persetujuan dari kedua orang lain. Namun saat ini, mereka tidak dapat mengetahui alasannya. Mencicit. Pada saat itu, suara poros pintu berputar terdengar. Ketiganya merasakan sengatan alarm, rambut mereka berdiri tegak. Pada saat seperti itu, mustahil bagi orang lain untuk muncul di sini. Ketiganya menatap tajam ke arah dinding perunggu yang berputar. Tak lama kemudian, terbentuklah celah selebar setengah meter, dan bersamaan dengan itu, cahaya terang bersinar di dalamnya. Dengan cahaya itu, Lin Yi melihat sesosok tubuh yang tidak terlalu tinggi muncul dari dalam.
Pergerakan orang itu sangat cekatan, dia bahkan berbicara kepada orang-orang di belakangnya, tidak gugup sama sekali, tidak seperti Lin Yi yang sangat berhati-hati. Tak lama kemudian, orang yang pertama kali menjelajah sudah berdiri, dan orang-orang di kedua sisi saling bertatapan. Orang asing yang memegang petir itu benar-benar membeku, tetapi segera menguasai diri. Lari cepat. Sialan, kejar mereka. Lin Yi berteriak, dan mereka bertiga segera bergegas maju. Bam! 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 Tepat saat ketiganya bergegas keluar, mereka mendengar suara tembakan, memercik saat mengenai dinding perunggu. Lin Yi membalikkan badan, menarik dua orang lainnya untuk menghindar, dan tidak ada seorang pun yang terluka. Bam! 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 Musuh menggunakan metode pemadaman tembakan berat untuk menghalangi pengejaran Lin Yi. Meskipun tidak teratur, di tempat tanpa perlindungan ini, itu sangat efektif. Zhao Yunhu dan Zhang Chaoyue memanfaatkan momen tersebut untuk melepaskan tembakan dua kali, sehingga memaksa musuh mundur. Tetapi itu tidak mempunyai efek nyata, karena tujuan mereka adalah mundur. Lambat laun, suara tembakan berhenti dan keheningan menyelimuti sekeliling mereka. Hanya suara detak jantung mereka sendiri yang tersisa, namun Lin Yi tidak berani bertindak gegabah. Karena bahayanya belum berakhir. Bab 2674. Petunjuk. Beberapa detik kemudian, keadaan di sekitarnya perlahan menjadi sunyi. Mereka bertiga berdiri, suara Lin Yi terdengar berat, dan keadaan di sekelilingnya gelap gulita, tidak ada secercah cahaya pun. Untuk menghindari kecelakaan, ketiganya mematikan telepon mereka. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan dengan penglihatan malam terbaik, mereka tidak dapat melihat apapun. Akan tetapi, hal itu bukanlah hambatan yang mutlak, dengan mengandalkan pendengaran, mereka masih dapat mengetahui lokasi suara. Memastikan keselamatan, Lin Yi mempercepat langkahnya dalam pencarian. Akan tetapi, yang membuat mereka gelisah adalah karena tidak ada suara apapun di sekitar, seolah-olah orang-orang itu telah menghilang begitu saja. Hal ini membuat Lin Yi menyimpulkan bahwa mereka mungkin ada di dekatnya. Dalam lingkungan seperti itu dan dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin mereka bisa melangkah jauh. Tiba-tiba, Lin Yi mencium bau aneh yang menguar di udara. Sialan! Lari! Zhao Yunhu dan Zhang Chaoyue juga merasakan ada sesuatu yang salah, itu adalah bau bensin. Ketiganya dengan tegas berlari ke arah yang berlawanan. Tak lama kemudian, mereka melihat api yang terang, bagaikan ular yang berapi-api, menyeruak dari belakang mereka. Kamar kita di sini. Dengan cahaya telepon, Zhang Chaoyue melihat tanda yang ditinggalkannya di dinding. Mereka bertiga memanfaatkan momentum itu dan bersembunyi di dalam. Di luar, ular-ular api terus menyebar, dan meskipun mereka bersembunyi di ruang perunggu, mereka tidak dapat menganggap diri mereka aman. Gunakan tanah untuk menghalangi pintu. Ketiganya pun langsung bertindak, mendorong tanah yang ambruk dari sumur ke arah pintu agar api tidak menjalar lagi. Orang-orang ini cukup kejam, bahkan menggunakan metode ini untuk menghalangi jalan. Itu bukan milik mereka, mereka tidak peduli untuk menghancurkannya. Bos! Apa kabar semuanya? Mendengar suara di bawah, Luoqi berteriak keras dari atas. Kami baik-baik saja, kami akan segera datang. Setelah itu, Lin Yi menatap mereka berdua, tidak ada gunanya menyelidiki lebih lanjut, ayo naik. Bos, kamu duluan. Hentikan omong kosongmu, cepat bangun. Keduanya memanjat tali dengan malu-malu, tetapi ruang di dalam sumur terlalu kecil untuk menggunakan kekuatan mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan Luoqi untuk menarik mereka naik. Tetapi hal semacam ini tidak ada artinya bagi Luoqi. Asal talinya masih kuat, menarik dua orang sekaligus bukan masalah. 12 menit kemudian, ketiganya keluar dari sumur. Melihat cahaya lagi, rasanya luar biasa nikmatnya. Bos, seperti apa di dalam? Itu makam perunggu, dan itu bukan manusia, kata Lin Yi. Kami juga bertemu dengan kelompok perampok makam lainnya, kemungkinan besar orang-orang William. Mereka, pengusaha kaya itu, Abna, mengatakan William mengirim orang untuk merampok makam itu, pasti merekalah orangnya. Sudah lama sekali, mereka mungkin sudah lama pergi, menangkap mereka mungkin mustahil, gerutu Zhao Yunhu. Jangan katakan itu, seharusnya masih ada petunjuk yang tertinggal di sini. Ketiganya menatap Lin Yi, tidak mengerti maksudnya. Makam perunggu bawah tanah itu seharusnya berdiameter sekitar 150 meter. Coba lihat sekeliling, dalam radius beberapa ratus meter, di mana kira-kira cocok untuk menggali terowongan pencurian. Beberapa ratus meter. Ketiganya serentak menoleh, melihat ke arah Green Mountain Resort di dekatnya. Sialan, jadi itu masalahnya, umpat Luoqi. Ayo pergi sekarang, sebelum membuang-buang waktu lagi. Mereka berempat masuk ke dalam mobil, berniat untuk menangani situasi saat itu, mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tak lama kemudian mobil pun sampai di pintu masuk Green Mountain Resort. Keempatnya berjalan masuk seolah tidak terjadi apa-apa, sama seperti sebelumnya. Bos setengah baya itu sedang duduk di restoran sambil merokok, melihat Lin Yi dan yang lainnya masuk, dia langsung tersenyum. "Hei, datang mendukung kami lagi. Kali ini aku tidak kesini untuk mencari ikan, hanya untuk mengobrol denganmu." "Ngobrol?" Bos parubaya itu sedikit terkejut, "Ada apa?" Lin Yi mengangguk, "Ini bukan tempat untuk bicara, ayo cari tempat yang lebih privat." Secara naluriah, mata bos setengah baya itu melirik ke sekeliling sambil berpura-pura tenang dan berkata, "Maaf, aku ada urusan lain, mungkin tidak sempat ngobrol, harus pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi Lin Yi menahan lengannya. "Pada titik ini, tidak perlu pergi. Apa yang kau inginkan, mencengkeramku seperti ini?" "Tentu saja, ada sesuatu yang perlu dibicarakan," kata Lin Yi dengan suara rendah. "Sebaiknya kau jujur, ini demi kebaikan kita berdua, jangan mempersulit keadaan." "Ah!" Bos setengah baya itu menjerit, wajahnya pucat kesakitan. Di bawah kendali Lin Yi, pemilik toko dibawa ke ruang terbuka di belakang restoran. "Katakan, apa hubunganmu dengan para perampok makam itu?" "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Tidak tahu?" Lin Yi berkata dengan muram. "Apakah menurutmu kita tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan?" Tidak, bukan itu maksudku." Bos setengah baya itu menggertakkan giginya kesakitan, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan." "Terlalu banyak bicara." Lin Yi dengan tidak sabar menjentikkan telinganya, lalu mengeluarkan pistol Zhang Chaoyue dan mengarahkannya ke kepala pemilik toko. Selanjutnya, ia pun memperlihatkan surat kepercayaannya. "Lihat ini, membunuh bukanlah hal yang ilegal, kamu punya 3 detik untuk berpikir." Pemilik toko tercengang, pikirannya menjadi kosong. Awalnya dia mengira mereka hanyalah perampok makam biasa, tetapi tidak menyangka mereka adalah pejabat. "Tidak, tolong, aku akan bicara." Pemilik toko itu ketakutan dan tergagap. "Saya mulai berdagang barang antik, sebelumnya pernah merampok makam, lalu orang-orang itu mendekati saya, bilang di sini ada makam, dan meminta kerjasama, menawar 200.000, dan saya setuju." "Bagaimana cara bekerja sama?" "Mereka bilang tempatku lebih rendah, jadi mereka menggali terowongan pencurian di dalam, katanya itu untuk penyembunyian," kata pemilik toko itu tergagap. "Saya setuju tanpa berpikir. Hanya 200.000, dan kamu menyetujui kesepakatan seperti itu?" Lin Yi berkata dengan muram. "Tahukah kamu, dengan apa yang telah kamu lakukan, kamu bisa mendapatkan hukuman minimal 20 tahun. "Saya dirasuki hantu," kata pemilik toko itu. "Saya berpikir, begitu mereka pergi, celah pencurian akan tetap ada, dan saya bisa mengais-ngais dan tetap menghasilkan banyak, jadi saya setuju." Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi merasa ini cocok dengan gaya mereka. "Apakah mereka baru saja pergi?" "Mereka pergi beberapa waktu lalu, sepertinya terburu-buru." Lin Yi mengerutkan keningnya dan berkata, "Hubungi departemen terkait untuk memeriksa secara ketat warga negara asing yang keluar dari negara ini." "Ya." Wajah Lin Yi serius, terdiam cukup lama. Dia tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Namun selama itu dapat memperlambat mereka, itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Bab 2675. Spekulasi menyeramkan. Tak lama kemudian, Luoki menyusun rencana terperinci. Adapun apakah mereka bisa memperoleh sesuatu, itu bergantung pada keberuntungan mereka. "Di mana kamar mereka, bawa kami melihatnya." Aku akan membawamu ke sana." Di bawah pimpinan pemilik penginapan, rombongan tiba di wisma tamu terdekat. Totalnya ada 3 baris, setiap baris memiliki 5 atau 6 ruangan. Di daerah yang penduduknya jarang seperti itu, skalanya tidaklah kecil. Kelompok itu mencapai deretan ruangan terakhir. Pemilik penginapan membuka pintu paling dalam. Lin Yi mendapati semua perabotan di dalamnya telah dipindahkan keluar, dan ada lubang berdiameter sekitar 1 meter di tanah, yang mengeluarkan bau bensin yang kuat. Luoki menyalakan ponselnya, kedalamannya sepertinya sekitar 20 meter, pasti cukup dalam. "Bajingan-bajingan ini punya lebih banyak informasi daripada kita," komentar Zhang Chaoyue. "Bos, apa yang harus kita lakukan?" "Telepon Bos Liu, jelaskan secara detail apa yang terjadi di sini, dan biarkan mereka yang mengurusnya. Aku hanya ingin informasi di dalam makam itu." "Lalu bagaimana dengan orang ini?" Luoki menunjuk ke arah pemilik penginapan. "Serahkan dia ke polisi setempat. Lagi pula, dia sudah bekerja sama dengan kita selama ini. Dia pantas mendapatkan penghargaan atas usahanya." Tak lama kemudian, pemilik penginapan itu dibawa pergi, dan resor itu ditutup.
Sebelum itu terjadi, Lin Yi secara khusus menginstruksikan seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan dari resor, mengekstrak beberapa foto perampok makam. Totalnya ada 5 orang, tetapi gambarnya agak buram dan perlu diperbaiki oleh departemen teknis. Menjelang pukul 4 sore, semua urusan terkait telah diatur. Liu Hong menghubungi tim arkeologi dan tim ke-5 hingga ke-8 dari Brigade Pengawal Pusat untuk penggalian dan eksplorasi, menciptakan tontonan yang megah. Sementara itu, Sekolah Teknik Lansiang di Kota Kuan juga memberikan kontribusi signifikan dalam penggalian. Tidak dapat menahan kegembiraannya, Chen Zhengli menjadi orang pertama yang memasuki makam dan mengambil banyak foto. Selanjutnya, Lin Yi dan para pemimpin tim ke-5 hingga ke-8 berkumpul bersama untuk mempelajari masalah makam perunggu. Karakter-karakter di atas seharusnya berasal dari Pulau Tilia, kata Chen Zhengli. Sekarang dapat dijelaskan dengan jelas, dan kita dapat menyimpulkan bahwa pemilik makam telah mengunjungi Pulau Tilia, membawa pulang tulisan-tulisan ini, dan menuliskannya di dinding perunggu. Mengikuti garis deduksi ini, patung-patung di makam perunggu juga seharusnya berasal dari Pulau Tilia. Kemungkinan besar, kata Chen Zhengli. Kami menduga pemilik makam melihat benda-benda ini di pulau itu dan kemudian menciptakannya kembali di sini berdasarkan ingatannya. Lin Yi bergidik, rasanya mustahil. Bentuk patung-patung itu sudah menentang hukum evolusi biologis. Haha. Chen Zhengli tertawa dan berkata, kamu telah membatasi pikiranmu. Replika-replika itu mungkin tidak persis. Pemilik makam bisa saja melihat patung-patung serupa dan memutuskan untuk membuat patung-patung ini sekembalinya. Itu mungkin saja, komentar Lin Yi. Jika saya melihat makhluk hidup yang serupa, saya mungkin akan ketakutan setengah mati. Siapapun akan ketakutan, bahkan makhluk asing pun tidak akan begitu berani, kata Chen Zhengli. Saat ini, penjelasan saya adalah bahwa gaya hidup penduduk asli Pulau Tilia mengikuti pola suku primitif, dan hal-hal ini bisa jadi merupakan totem dari masing-masing suku. Jika memang begitu, kehebatan penduduk asli pulau ini menjadi semakin tak terbayangkan. Memang benar, kata Chen Zhengli. Sampai saat ini, peradaban Tilia masih menjadi misteri yang belum terpecahkan bagi kami. Jangan membahasnya dulu, saya masih punya pertanyaan. Lin Yi menemukan 2 foto di komputer. Yang satu merupakan anoda dari blok Yin, dan yang satu lagi merupakan katoda dari blok Yang. Lihat foto ini, anoda di blok Yin sangat halus, sementara katoda di blok Yang tampak telah dibuka paksa, kata Lin Yi. Menurut kesimpulan kami sebelumnya, patung misterius yang kuberikan kepada Brigade seharusnya disimpan di anoda, tetapi saat itu patung itu diambil oleh para perampok makam. Namun, jika mereka mampu membuka satu dengan aman, mereka juga pasti mampu membuka yang satunya, kecil kemungkinan mereka hanya akan mengambil satu. Kami juga belum menemukan jawabannya, ini tidak masuk akal, kata Chen Zhengli. Namun, berdasarkan penilaian awal, yang menjadi pusat diagram Tai Chi seharusnya adalah abu, tetapi seberapa lama abu tersebut terlapukkan hanya dapat ditentukan melalui pengujian. Berdasarkan pengalaman Anda, berapa tahun yang Anda perkirakan? Dilihat dari keahlian pengecoran pada tembok perunggu dan karat yang ada di sana, usianya pasti setidaknya 2000 tahun. Chen Zhengli menyalakan sebatang rokok dan dengan santai berkata, kami menduga hal-hal ini sangat mirip dengan yang ada di Samsung. Ah, Samsung. Lin Yi bertanya dengan heran. Bukankah Samsung ada di Provinsi Sichuan? Hal-hal seperti itu tidak dapat disimpulkan melalui akal sehat, lagi pula, hal-hal di Samsung belum sepenuhnya dipahami. Chen Zhengli mematikan abu rokoknya sambil menelusuri informasi di komputer, dan menemukan salah satu patung. Lihatlah patung ini, bukankah mirip dengan manusia berdiri perunggu dari Samsung? Saat berbicara, Chen Zhengli juga menemukan gambar manusia berdiri perunggu dari Samsung. Lin Yi membandingkannya dan langsung merinding. Baru saja kami menyimpulkan bahwa patung perunggu di makam itu kemungkinan besar merupakan totem suku, dan karena hal serupa juga ditemukan di Samsung, mungkinkah situs Samsung berasal dari peradaban Tilia? Anda benar sekali, kata Chen Zhengli. Bukankah sulit untuk membayangkannya? Saya merasa sel-sel otak saya mulai menipis. Haha. Para pemimpin kelompok tertawa bersama, kami merasakan hal yang sama, ini benar-benar menjadi lebih menarik. Namun, saya punya pemikiran lain, mari kita dengarkan. Chen Zhengli menyesuaikan ekspresinya dan berkata, anoda di dalam blok Yin menyimpan patung misterius yang diambil oleh para perampok makam saat itu. Namun, entah mengapa, mereka tidak menyentuh katoda di blok Yang, malah diambil oleh beberapa perampok makam asing. Maksudmu mereka bertindak cepat dan menggunakan kekerasan untuk merebutnya, tanya Lin Yi. Itu spekulasi saya, kata Chen Zhengli. Karena selain kompartemen tersembunyi di kedua tiang, tidak ada tempat lain untuk menyimpan barang, dan tidak ada barang-barang pendamping di dalam makam. Dengan kata lain, tidak ada barang berharga,
bahkan jika benda-benda perunggu itu berharga, mereka tidak bisa membawanya, kalian semua mengerti maksudku. Lin Yi mengangguk, mungkin saja. Waktu aku ketemu mereka, nada bicara mereka santai, dan mereka sepertinya bilang sesuatu seperti, periksa sekali lagi. Jadi kemungkinan besar, mereka mengambil barang itu tepat sebelum Anda tiba, dan ketika mereka kembali untuk memeriksa, mereka malah bertemu Anda dan langsung melarikan diri. Bab 2676. Tidak ortodoks. Hanya itu saja, Lin Yi merenung. Sekarang, mengenai makam perunggu, secara keseluruhan ada penjelasan yang lebih masuk akal. Namun masih ada dua hal yang belum dipahami Lin Yi. Mengapa Ma Biao dan yang lainnya hanya mengambil satu patung? Ini benar-benar bertentangan dengan modus operandi yang biasa dilakukan para perampok makam. Mungkinkah mekanisme kedua kutub itu berbeda, dan dengan keterampilan mereka, mereka hanya bisa membuka satu? Kedua, bagaimana orang bernama William Delison mengetahui situasi di dalam makam? Ma Biao adalah orang terakhir yang selamat di antara para perampok makam. Sekarang dia sudah meninggal, dari mana pihak lainnya mendapatkan informasinya? Ketua Tim Chen, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan teks di dinding perunggu? Itu mungkin sangat sulit, dan bisa memakan waktu lama, kata Chen Zhengli. Teks di tembok perunggu berbeda dengan teks-teks kuno, karena berasal dari aksara yang jauh lebih tua, sehingga sangat sulit untuk diuraikan, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Sepertinya hal-hal di dalam sini masih menjadi misteri. Memang, mendapatkan hasil dalam waktu singkat tampaknya tidak realistis, kata Chen Zhengli. Tapi saya menduga barang-barang dari ekstrim lainnya kemungkinan besar sudah jatuh ke tangan asing, jadi Anda mungkin perlu segera bepergian. Sudah kuduga, mari kita lihat bagaimana Bos Liu mengatur semuanya dulu. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan, sambil berkata, kita akhiri saja diskusinya. Sebaiknya kita tidak menginap di resor saja, ayo kembali ke kota untuk makan enak, dan aku akan mengajakmu mencicipi beberapa makanan khas setempat. Kudengar ada sejenis ikan di waduk ini yang disebut ikan gigi yang tidak ditemukan di tempat lain, yang membuatnya unik. Ayo kita pelihara di sini. Chen Zhengli menyarankan. Dan Direktur Liu mengatakan bahwa kemampuan memasakmu sangat bagus, tunjukkan kemampuanmu hari ini. Titfish tidak ada apa-apanya, aku akan membiarkanmu merasakan sesuatu yang lebih baik. Dengan itu, Lin Yi memimpin beberapa pemimpin tim keluar pintu dan kembali ke kota Dean. Pertama, mereka makan makanan sederhana, lalu pergi ke pemandian. Keesokan paginya, rombongan berangkat dengan gaya megah untuk sarapan, lalu kembali ke Green Mountain Resort. Makan siang hari itu dimasak oleh Lin Yi, yang menyiapkan jamuan ikan lengkap untuk semua orang. Setelah makan, beberapa pemimpin tim duduk bersama mengobrol dan membual. Tetapi topiknya masih berkisar pada makam perunggu. Saudara Chen, dengan pengalamanmu, kapan makam perunggu bisa digali? Sangat cepat, paling lama seminggu, jawab Chen Zhengli. Karena tidak ada artefak di dalamnya, kecepatan penggalian akan jauh lebih cepat. Nanti kita harus berkemas dan pergi, dan resor ini juga perlu digali. Lin Yi mengangguk dan berkata, sebenarnya, penyelidikan kami belum menyeluruh, mungkinkah ada ruang tersembunyi atau mekanisme rahasia lain di dalamnya? Mungkin saja, tapi sulit untuk mengatakannya sekarang, kita perlu melakukannya secara perlahan. Dering-dering-dering. Pada saat ini, telepon Chen Zhengli berdering. Apakah ada hasilnya? Setelah menjawab telepon, Chen Zhengli bertanya langsung. Selama beberapa menit berikutnya, Chen Zhengli tetap diam, tetapi ekspresinya berubah sangat muram. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan? Periksa lagi, hal semacam ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan pada langkah tertentu. Setelah menutup telepon, Lin Yi dan para pemimpin tim lainnya berkumpul. Apa yang terjadi? Apa yang ditemukan investigasi? Tanya Zhou Jinpeng, pemimpin tim kelima. Abu di makam, hasil tesnya sudah keluar, dan ada dua komponen di dalamnya. Chen Zhengli terdiam, wajahnya masih tampak tidak baik. Salah satu komponennya adalah abu, dan komponen lainnya tampaknya adalah debu dari pakaian yang membusuk. Ini hal yang wajar, pemilik makam tidak mungkin duduk telanjang hingga membusuk, kan? Masalahnya, berdasarkan pembusukan pakaiannya, dapat disimpulkan bahwa makam ini berusia sekitar 1900 hingga 2000 tahun, tetapi hasil pengujian abu menunjukkan usianya baru sekitar 25 tahun. Pernyataan ini menimbulkan kehebohan. Lin Yi terkejut dan bulu kuduknya berdiri. Itu tidak mungkin, kata Zhou Jinpeng. Pasti ada kesalahan dalam hasil tesnya. Saya pikir sama, tapi mereka mengujinya dua kali, dengan hasil yang sama. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi. Setelah beberapa lama, Lin Yi akhirnya berbicara. Mari kita asumsikan hasil tesnya akurat, dalam kondisi apa hal seperti itu bisa terjadi. Itu mungkin,
kata Ma Hongye, pemimpin tim ke-6. Abunya milik orang modern, atau lebih tepatnya perampok makam yang memasuki makam 25 tahun lalu, mengenakan pakaian dari 2000 tahun lalu membusuk di sana. Teori itu tidak benar, kata Li Junchao, pemimpin tim ke-8. Tanpa cara khusus, pakaian dari 2000 tahun lalu tidak mungkin bisa dilestarikan hingga sekarang. Saya setuju dengan pandangan Li Tua, kata Chen Zhengli. Jika manusia modern memasuki makam, 25 tahun saja tidak akan cukup bagi tulang-tulangnya untuk membusuk hingga sejauh ini. Suasana mencekam itu terus berlanjut, membuat semua orang bingung. Saya pikir kita bisa membuka cara berpikir kita dan tidak dibatasi oleh ide-ide konvensional, kata Zhang Chaoyue. Bagikan pendapatmu, kata Lin Yi. Mungkinkah pakaian dan mayatnya tidak membusuk pada saat yang bersamaan? Kemungkinan ini membuat orang lain tertarik. Chen Zhengli menyerahkan sebatang rokok, silakan. Kakak Chen, jangan menatapku dengan mata penuh harap itu, aku hanya mengarang cerita. Tidak apa-apa, mengarang cerita juga bagus, karena kita bahkan tidak tahu omong kosong apa yang harus dikatakan. Saya juga mendapatkan ini dari sebuah novel, kata Zhang Chaoyue. Menurut dugaan saya, orang tersebut berasal dari 2000 tahun yang lalu, tetapi jasadnya baru mulai membusuk 25 tahun yang lalu. Apa alasannya? Tanya Zhou Jinpeng, tanpa penjelasan yang masuk akal, teori ini tidak masuk akal. Patung misterius. Tidak seorang pun berbicara, menunggu Zhang Chaoyue melanjutkan. Kemisteriusan patung ini sudah diketahui semua orang, dan fungsi khususnya pun sudah terkonfirmasi, mungkin karena itu, tubuhnya tetap utuh. Ini memang masuk akal, kata Luoqi. Ma Biao dan yang lainnya pergi ke makam perunggu lebih dari 20 tahun yang lalu, dan setelah mengambil patung itu, tubuhnya mulai membusuk, waktunya cocok. Itu benar, tapi ada juga kompartemen rahasia di Kutub Yin, pasti ada sesuatu di dalamnya, kata Zhou Jinpeng. Karena keseimbangannya terganggu. Semua orang memandang Lin Yi, menunggunya melanjutkan. Tai Chi menekankan harmoni Yin dan Yang, saya rasa benda-benda di kedua kutub tersebut secara tak kasat mata menjaga keseimbangan yang rapuh. Ketika Ma Biao dan yang lainnya memasuki makam dan mengambil patung Tiang Yang, keseimbangan medan magnet terganggu, dan jasadnya mulai membusuk, mengakibatkan situasi seperti saat ini. Bab 2677. Pemilik makam. Dari sudut pandang orang biasa, memang tampak mustahil, tetapi peradaban Tilia berada di luar imajinasi manusia, kata Chen Zhengli. Sejauh ini, hal-hal aneh yang telah kita alami tak terhitung jumlahnya. Melihat kerangka-kerangka di makam perunggu dengan perspektif seperti itu akan mengurangi misterinya. Semua orang terdiam, merenungkan kemungkinan yang dianalisis oleh Lin Yi dan lainnya. Dari sudut tertentu, kemungkinan seperti itu memang ada. Mari kita asumsikan sejenak bahwa semua analisis tadi benar, maka orang yang meninggal dalam posisi duduk itu pastilah seorang Taois dari 1900 hingga 2000 tahun yang lalu, kata Chen Zhengli. Apa pendapat kalian semua? Mata semua orang tertuju pada Lin Yi. Karena semua orang tahu tentang pengalamannya tinggal di Istana Sangqing. Jangan menatapku, aku tidak tahu apa-apa tentang Taoisme, kata Lin Yi. Yang saya tahu hanyalah Zhang Daoling, pendiri Taoisme, dari tahun 34 hingga. Di tengah jalan, Lin Yi tiba-tiba berhenti berbicara karena tahunnya sudah cocok. Semua orang saling melirik. Mungkinkah ini benar-benar makam Zhang Daoling, pendiri Taoisme? Tanya Zhang Chaoyue. Kemungkinan ini sebenarnya ada, kata Chen Zhengli. Konon, diagram Tai Chi diciptakan oleh fusi berdasarkan peta sungai dan peta Luoshu, tetapi bentuknya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Sambil mengetuk abu, Chen Zhengli melanjutkan. Pada zaman batu, tanda-tanda seperti cincin, spiral, dan pola ikan ditemukan pada tembikar, yang mengarah pada perkembangan diagram Tai Chi. Menurut catatan sejarah resmi, baru pada masa Zhang Daoling diagram Tai Chi mengambil bentuk yang kita lihat sekarang. Dan diagram Tai Chi di makam itu tidak jauh berbeda dari yang sekarang. Ditambah dengan penanggalannya, kemungkinan besar itu memang makam Zhang Daoling. Saya akan memeriksa Baidu. Zhang Chaoyue memainkan ponselnya dan berkata, dikatakan Zhang Daoling lahir pada tahun 34M dan meninggal pada tahun 156M karena semua orang tahu bagaimana ia meninggal, kecil kemungkinan ia meninggal di sini dalam pengasingan. Informasi yang diberikan kepada orang-orang mungkin semuanya salah, kata Chen Zhengli. Coba pikirkan, seseorang yang pernah ke Pulau Tilia di masyarakat lama saat itu, betapa luar biasanya mereka. Itu masuk akal, kata Zhou Jinpeng. Sekarang aku bahkan curiga kalau novel-novel Jin Yong dan Gulong mungkin semuanya berdasarkan sesuatu. Haha, itu agak mengada-ada. Aku sama sekali tidak percaya kalau 18 tapak penakluk naga diciptakan oleh peradaban Tilia. Mengingat situasi saat ini, hanya ini yang bisa kami simpulkan.
Sisanya akan kami selidiki secara perlahan dan akan ada lebih banyak lagi, kata Chen Zhengli. Setelah mengobrol beberapa kata lagi tentang makam kuno itu, semua orang bangkit dan meregangkan badan sebentar, bersiap untuk melanjutkan bekerja. Tetapi pada saat ini, sebuah perintah sistem terdengar di benak Lin Yi. Tugas dipicu, penelusuran akar selesai, hadiah 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 30%, hadiah kelincahan tingkat E. Perintah sistem yang tiba-tiba itu membuat Lin Yi bingung. Penelusuran akar. Menelusuri akar apa? Sistem. Tetapi sistem tidak merespons. Sialan, aku bicara padamu. Silakan jelajahi sendiri. Lin Yi duduk dengan tenang di kursi, merenungkan makna dari root tracing. Tanpa sadar, Lin Yi memperhatikan gambar-gambar di komputer. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Pekerjaan yang dialaminya adalah sebagai pendeta Tao, jadi tugas-tugas terkait secara alami akan berputar di sekitar profesi ini. Melihat makam perunggu saat ini dan tebakan sebelumnya, Lin Yi tiba-tiba berpikir ini mungkin benar-benar makam Zhang Daoling. Karena dia adalah pendiri Taoisme. Sekarang, menggambarkan tindakan saya sebagai root tracing sama sekali tidak berlebihan. View gelombang. Lin Yi menghela napas lega dalam diam, menggerutu dalam hati, akhirnya tahu apa yang terjadi. Bagi Lin Yi, terselesaikannya masalah ini ibarat sebuah bangunan yang memiliki fondasi. Banyak hipotesis yang dapat dikembangkan atas dasar ini. Karena ini adalah makam Zhang Daoling, berarti makam ini sudah ada sejak sekitar 1900 tahun yang lalu. Namun kondisi pembusukan mayatnya baru sekitar 30 tahun. Mungkinkah ini benar-benar hasil dari medan magnet misterius? Imajinasi yang begitu liar bahkan membuat Lin Yi merasa merinding. Jari-jari Lin Yi mengetuk meja secara berirama. Setelah mengatur semua masalah lagi, semua kontradiksi terpusat pada kompartemen rahasia Kutub Yin. Apa sebenarnya isi di dalamnya? Setelah berpikir sejenak, Lin Yi merasakan sakit kepala dan memutuskan untuk sementara mengesampingkan urusan makam perunggu. Ketika melirik imbalan tugas, Lin Yi memiliki pemahaman kasar mengenainya. Sebelumnya, sistem ini memberikan kekuatan level E, sekarang kelincahan level E keduanya saling melengkapi, memberikan peningkatan kemampuan yang komprehensif. Bos, apa yang sedang kamu pikirkan? Zhao Yunhu datang dan bertanya. Tidak ada, Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, apakah Anda sudah menelepon untuk memberitahu departemen terkait agar menutup rute? Ada hasilnya. Zhao Yunhu mengangkat bahu, tidak ada respons sama sekali, mungkin kabur. Lalu tunggu saja instruksinya, kemungkinan besar pengaturan baru akan segera dibuat. Orang-orang dalam kelompok itu mengangguk, mengerti bahwa hanya itu yang dapat mereka lakukan saat ini. Dering. Pada saat ini, ponsel Lin Yi berdering, dan dia melihat Yan Qi yang menelepon. Bagaimana kabarnya? Hampir selesai, pekerjaan lainnya tidak terlalu membutuhkanku. Bisakah kau kembali? Aku di kota Nandu, tanya Yan Qi ragu-ragu. Apakah sudah waktunya untuk memfilmkan acaranya? Bagian domestik kompetisi sudah direkam, dan malam ini kami akan merekam bagian luar negerinya. Kalau kamu bisa kembali, aku akan meminta Jingjing memesankan tempat untukmu. Kalau kamu sibuk, dia bisa menggantikanmu dengan orang lain dan tidak mengganggu pekerjaanmu. Tidak, jangan gantikan aku akan kembali sekarang. Karena hal ini menyangkut tugasnya, maka peran sertanya mutlak diperlukan. Tidak perlu mempertimbangkan saya, dan Anda tidak perlu berpartisipasi dalam program ini. Urus saja urusan Anda, kata Yan Qi. Saya hanya mengurusi hal-hal sepele, tugasmu lebih penting. Jangan bilang begitu, masalahmu juga penting. Aku harus kembali untuk berpartisipasi dan menepati janjiku padamu. Kamu hanya mengatakan hal-hal baik untuk membuatku senang. Yan Qi berkata dengan nada gembira, kalau begitu kembalilah, aku membeli model baru kemarin dan akan mengejutkanmu malam ini. Setelah mengakhiri panggilan dengan Yan Qi, Lin Yi memberitahu para pemimpin tim lainnya, lalu meninggalkan kelompok untuk membantu, dan menyetir sendiri ke bandara untuk kembali ke kota Nandu. Sekitar pukul 5 sore, Lin Yi tiba di stasiun TV dan bertemu dengan Yan Qi. Kamu pasti kelelahan, kata Yan Qi dengan rasa bersalah, menatap Lin Yi dengan khawatir. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu berjanji untuk berpartisipasi. Tidak masalah, kamu tahu seperti apa ketahanan fisikku. Bab 2678. Konflik pra-pertandingan. Wajah Yan Qi memerah karena Lin Yi. Lagi pula, dia hanya bisa memamerkan keterampilan mengemudinya di tempat-tempat terpencil. Di depan umum, dia tetap menjadi gadis pemalu. Kau bisa membuatku mati, pelankan suaramu, jangan sampai ada yang mendengar. Yan Qi mencubit Lin Yi,
ayo masuk dulu, rekamannya akan segera dimulai, kita tidak perlu membuang waktu. Ayo pergi. Keduanya berjalan berdampingan menuju studio penyiaran, tempat para staf sibuk bekerja, sebagian besar berlari. Di belakang panggung di studio nomor 3, semua kontestan berkumpul di sini. Dua orang duduk di tempat istirahat. Salah satunya botak, bernama Wang Zanwen, mengenakan jubah panjang abu-abu. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia dari Shaolin. Yang lainnya mengenakan kaos hitam, bernama Li Qingshan, yang duduk dengan mata tertutup, tampak seperti orang bijak, kemampuannya tidak langsung terlihat. Selain mereka, ada lebih dari selusin orang lain berkumpul, menunggu sesuatu. Namun, ekspresi orang-orang ini tidak setenang Wang Zanwen dan Li Qingshan. Karena untuk kompetisi internasional malam ini, ada 3 tempat, 2 diantaranya sudah diamankan. Belasan sisanya harus mengandalkan suara penonton untuk memutuskan siapa yang dapat melaju ke babak berikutnya. Tak lama kemudian, Zhou Jing datang sambil memegang sebuah map dan berdiri di depan semua orang. Melihat Zhou Jing, belasan kontestan yang menunggu tampak ragu-ragu, wajah penuh harapan. Aku penasaran siapa yang akan maju pada akhirnya. Bukankah sudah jelas? Itu pasti biksu bernama Miao Chunge. Miao Chunge adalah adik laki-laki Wang Zanwen, keduanya berasal dari Shaolin. Meskipun Miao Chunge kuat, ia sedikit lebih rendah daripada Wang Zanwen, sehingga berakhir di kelompok penunggu. Dan para kontestan yang menunggu ini tahu bahwa Miao Chunge adalah yang terkuat di antara mereka. Tempat terakhir ditentukan melalui pemungutan suara, bukan tentang siapa yang terkuat, dan belum tentu dia yang menang. Kau pikir orang-orang stasiun TV itu bodoh? Mereka pasti akan memilih yang terkuat untuk bersaing, jadi pemungutan suara itu cuma gimmick, posisi terakhir pasti miliknya. Benar, karena ini kompetisi internasional, mereka menginginkan yang terkuat, kalau tidak, akan memalukan. Mendengar diskusi semua orang, Miao Chunge merasa gembira, yakin akan kemenangan. Terima kasih semuanya atas penantian, hasilnya sudah keluar. Zhou Jing berbicara, dan gumaman itu mereda, belasan kontestan yang menunggu terpaku padanya. Zhou Jing, yang tampak resmi, berkata sambil memegang map itu. Melalui voting penonton, orang terakhir yang lolos adalah Lin Yi. Terima kasih atas kesabaran dan kerja keras kalian semua. Dengan sedikit membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Zhou Jing bersiap untuk pergi. Direktur, tunggu sebentar. Seseorang menghentikan Zhou Jing, mencegahnya pergi. Sedikit kekhawatiran terpancar di wajah Zhou Jing, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia sudah ikut beberapa putaran sebelumnya, tapi kamu tidak hadir, jadi kamu tidak melihatnya. Itu tidak mungkin, kata pria pendek itu. Saya sudah menghadiri semua rekaman sebelumnya, saya ingat semuanya, tapi saya belum pernah mendengar tentang orang yang Anda sebutkan. Kami juga tidak punya kesan. Yang lain menimpali, saya bisa menyebutkan nama hampir semua orang di sini, tapi orang yang Anda sebutkan tidak ada di antara kita. Dia akan segera sampai. Apa yang terjadi, orang itu bahkan tidak ada di sini, kata pria pendek itu. Menurutku ini jebakanmu, membawa orangmu sendiri ke sini. Terungkap, Zhou Jing merasa menyesal, orang-orang semakin sulit dibodohi. Ini bukan seperti yang Anda bayangkan, dia mendapatkan pengakuan penonton melalui keterampilannya sendiri, kata Zhou Jing dengan tenang. Jangan coba-coba membodohi kami, ini curang. Dipimpin oleh pria pendek itu, orang lain ikut bernyanyi, membuat kekacauan di belakang panggung. Jika tidak ada penjelasan untuk ini, kami akan mundur. Ya, tidak perlu penjelasan, kami akan mundur. Wajah Zhou Jing berubah dingin. Ia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, pemandangan seperti itu tidak membuatnya gentar. Sejak program ini dimulai, kami selalu mematuhi aturan. Jika Anda tidak puas dengan pengaturan dan ingin mengundurkan diri, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi Zhou Jing, orang-orang di depannya sekarang tidak relevan. Lagi pula, para kontestan sudah terpilih. Berpartisipasi atau tidaknya mereka sudah tidak penting lagi. Mendengar kata-kata Zhou Jing, para kontestan tertegun sejenak. Mereka mengira mereka dapat menekan Zhou Jing dengan cara ini, tetapi tidak menyangka dia akan bersikap tenang. Kamu keterlaluan, apa tidak ada lagi keadilan yang tersisa? Pembicaranya adalah Miao Chunge, tanpa ekspresi di wajahnya, jelas-jelas sedang menahan amarah. Di antara kelompok yang menunggu, dialah yang paling kuat. Namun karena nasibnya yang kurang beruntung di semifinal, ia berhadapan dengan duta Wing Chun Li Qingshan dan berakhir di grup penantian. Meski begitu, ia yakin akan kebangkitannya karena kekuatannya yang nyata, dan tahu bahwa program itu tidak akan meninggalkannya. Namun tak disangka, ada kecurangan di segmen ini. Hal ini tidak dapat diterima olehnya. Hasilnya adil dan jujur. Saya tidak bisa main-main dengan kehormatan nasional untuk kompetisi sepenting ini.
Miao Chunge tertawa sinis, kalian hanya peduli pada keuntungan. Kalian akan mengabaikan kehormatan negara demi uang. Aku sudah selesai bicara denganmu. Zhou Jing juga marah, jika kamu tidak puas dengan pengaturan ini, kamu bisa pergi sekarang. Direktur Zhou, jika ini sikapmu, maka aku juga akan pergi. Pembicaranya adalah Wang Zanwen, senior Miao Chunge. Sebagai kontestan utama, posisinya berbeda dari yang lain. Apa maksudmu? Saya juga berpikir pengaturan Anda tidak masuk akal, sama sekali tidak transparan. Kompetisi seperti itu tidak layak diikuti. Wang Zanwen berbicara terus terang, dengan keyakinannya sendiri. Sebagai kontestan utama, Zhou Jing tidak berani membiarkannya pergi, terutama dengan teaser yang sudah ditayangkan. Jika dia pergi, tidak akan ada seorang pun yang bisa bersaing. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan Zhou Jing. Jika Wang Zanwen pergi, kompetisi mendatang tidak dapat dilanjutkan. Kamu adalah kontestan terpilih, bukan berarti kamu akan meninggalkan terlalu banyak, kata Zhou Jing dengan wajah dingin. Bab 2679. Ancaman. Saya hanya berjuang untuk kepentingan saya yang sah, kata Wang Zanwen. Dan aku juga tidak ingin berpihak kepada kalian, orang-orang yang hanya terlibat dalam urusan yang curang. Melihat sikap Wang Zanwen, para kontestan yang berada di limbo menjadi percaya diri. Direktur Zhou, Anda punya dua pilihan sekarang, terus maju dengan keras kepala dan memilih orang yang belum pernah menunjukkan wajahnya untuk berkompetisi, atau memilih Miao Chunge, yang terkuat. Jika Anda memilihnya untuk berkompetisi, kami semua akan yakin, kata pria pendek itu. Ini. Zhou Jing tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, merasa terjebak dalam dilema. Situasi ini di luar dugaannya. Dengan dukungan Wang Zanwen, para kontestan yang berada di limbo berdiri tegak, menunggu Zhou Jing melanjutkan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, Lin Yi dan Yan Qi masuk. Melihat pemandangan kacau di hadapan mereka, keduanya tampak bingung. Zhou Jing mendekati Yan Qi dan dengan tenang menceritakan apa yang baru saja terjadi. Keributan ini semua karena ini. Lin Yi tersenyum pada kontestan yang berada dalam ketidakpastian di hadapannya. Ini cuma kompetisi, nggak ada yang terlalu serius. Kalau kalian semua benar-benar punya pendapat, aku akan kasih subsidi $10.000 untuk kalian masing-masing, sama kayak aku lagi beli kesempatan buat dikenal. Mendengar ini, semua orang menoleh ke Lin Yi. Apakah kamu orang yang masuk lewat pintu belakang? Lin Yi terkekeh, menyebutnya masuk melalui pintu belakang kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Aku juga masuk melalui jalur formal. Mengonfirmasi identitas Lin Yi, ekspresi semua orang berubah lebih buruk. Pria pendek yang memimpin sebelumnya memandang Zhou Jing dan berkata, Direktur Zhou, ini kompetisi internasional, Anda membiarkan orang yang dimanja ikut berkompetisi, ini bukan lelucon, ini benar-benar memalukan. Apa salahnya dimanja? Apa harus besar dan kekar untuk bisa bersaing, balas Zhou Jing. Berhentilah mencari alasan untuk dirimu sendiri, kata pria pendek itu. Lihatlah mereka yang berlatih sejak kecil, berapa banyak yang seperti dia. Oke, berhenti bicara, orang lain menyela. Saya sudah melihat warna asli mereka, memilih seseorang seperti itu sepenuhnya untuk menyenangkan penonton, untuk menarik perhatian. Jika saya tahu akan seperti ini, saya tidak akan berkompetisi, ini menjijikkan. Semuanya, harap tenang. Di tengah obrolan, Wang Zanwen berbicara, menatap Zhou Jing. Direktur Zhou, sudahkah Anda memikirkan apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin dia bertahan, atau Anda ingin kami pergi? Saya harap ada keputusan yang jelas. Zhou Jing mengerutkan kening dan melirik Yan Qi. Pada titik ini, Yan Qi juga merasa tidak yakin dan meminta bantuan Lin Yi. Kalau begitu biarkan saja mereka pergi, kata Lin Yi. Kalau hujan, ibu-ibu akan menikahkan anak gadisnya, hal-hal seperti ini tidak bisa dikendalikan. Zhou Jing menatap Lin Yi, tidak mengetahui rencananya. Apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Yan Qi, kita juga investor di program ini, aku tidak akan membiarkannya berantakan, lakukan saja apa yang kukatakan. Zhou Jing mengangguk, menatap yang lain. Jika kamu ingin mundur sekarang, pergilah saja, aku tidak akan menghentikanmu. Melihat Zhou Jing benar-benar setuju. Wang Zanwen dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Karena mereka datang untuk bersaing agar lebih banyak terekspos dan dengan demikian memperoleh lebih banyak manfaat. Jika mereka mundur sekarang, semua usaha mereka akan sia-sia. Direktur Zhou, apakah Anda benar-benar memikirkan ini dengan matang? Tanya Wang Zanwen tegas. Aku tidak ingin kamu pergi, kamu sendiri yang bilang ingin mundur, tidak ada yang bisa kulakukan. Kami hanya ingin perlakuan yang adil, tidak ada yang lain. Sistem persaingannya terbuka dan transparan, tidak ada situasi seperti yang Anda gambarkan.
Zhou Jing berpendapat dengan kuat. Tapi, kau bicara saat ini hanya untuk menekanku agar membiarkan Miao Chunge maju, tapi kukatakan padamu, itu tidak mungkin. Kita punya aturan sendiri, itu bukan urusanmu. Melihat sikap keras Zhou Jing, Wang Zanwen tahu tidak ada ruang untuk negosiasi. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengubah peraturan, maka aku hanya bisa mundur. Silakan, lanjutkan. Zhou Jing mengeluarkan perintah agar para tamu pergi, tetapi Wang Zanwen tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menatap Li Qingshan di sampingnya. Saudara Li, kita sudah melewati babak penyisihan bersama sejak dulu, bisa dibilang kita sepemikiran. Apakah saudara masih ingin berkompetisi dalam kontes seperti itu? Saya juga merasa pengaturan ini sangat tidak pantas, bahkan tidak memberi kami rasa hormat yang mendasar. Saya juga siap untuk mundur. Melihat Li Qingshan pergi, wajah Zhou Jing berubah lebih buruk. Dia tidak menyangka pada akhirnya, tak seorang pun akan bertahan. Ekspresi Wang Zanwen tampak bangga, seolah-olah dia telah mengambil inisiatif lagi. Namun hingga saat ini, dia tidak benar-benar ingin pergi. Hal yang sama berlaku untuk Li Qingshan. Mereka hanya ingin menggunakan metode ini untuk mengancam Zhou Jing agar mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kepentingan. Ini adalah cara untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dengan situasi yang berkembang seperti ini, Zhou Jing tampak gelisah, karena kompetisi akan segera dimulai. Poster promosi mereka juga telah dipasang. Penarikan satu program dapat dijelaskan, tetapi jika keduanya keluar, hal itu akan menimbulkan dampak besar pada reputasi program tersebut. Hal ini membuatnya tidak yakin bagaimana cara menanganinya. Karena mereka ingin pergi, biarkan saja mereka pergi. Ekspresi Lin Yi tenang, dia tidak menganggap serius orang di depannya. Jika tidak dapat diselesaikan secara damai, maka mereka harus bermain keras. Yan Qi menatap Zhou Jing dengan pandangan meyakinkan. Pada titik ini, dia tidak ingin mempertimbangkan terlalu banyak. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini menginjak-injak mereka. Lagi pula, kekuatan Lin Yi terbukti, peluangnya untuk memenangkan kompetisi internasional lebih besar. Ini bukan hal yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Jika kamu ingin mundur, pergilah sekarang, aku tidak akan menahanmu. Kau yakin? Tanya Wang Zanwen dengan wajah tegas. Aku yakin, kalian semua pergi, kata Zhou Jing. Bahkan jika kamu ingin tinggal sekarang, aku tidak akan memanfaatkanmu. Baiklah, kamu kejam, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi pesaingmu selanjutnya. Dengan marah, Wang Zanwen pergi. Para kontestan di Limbo juga mengikutinya keluar, bersama dengan Li Qingshan. Namun di wajah mereka, tidak banyak kemarahan yang tampak, sebaliknya, ada sedikit nada sombong. Tak lama kemudian sekelompok dari mereka meninggalkan belakang panggung dan berkumpul bersama. Jangan khawatir semuanya, ayo kita masuk dan tunggu mereka. Aku yakin kita bisa mengatasinya, kata Wang Zanwen. Saya juga berpikir begitu, kompetisi akan segera dimulai, dia pasti tidak akan menemukan kandidat yang cocok, lalu dia akan meminta kita untuk kembali. Wang Zanwen mencibir. Kakak Li benar, dia cuma perempuan, dan dia mau main-main denganku. Aku mau lihat siapa yang lebih tangguh. Bab 2680. Temukan aku jaket. Jadi sekarang kita tinggal menunggu kabar saja, kan? Tanya Miao Chunge. Wang Zanwen mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Menurut jadwal, lawan hari ini adalah kontestan Thailand. Mereka sangat kuat, dan selain kita, tidak ada yang bisa menghadapi para petarung Muay Thai itu. Zhou Jing juga tahu ini, dia pasti akan datang. Miao Chunge terkekeh, saat dia datang, jika dia tidak menawarkan persyaratan yang tepat, aku tidak akan setuju. Jangan khawatir, adik muda, aku akan membuatnya membayar harganya. Pada saat ini, studio di belakang panggung sepi. Sekarang semua orang sudah pergi, apakah kalian berdua punya ide bagus? Tanya Zhou Jing. Aku ingat aturannya memperbolehkan pertandingan berurutan, kan? Zhou Jing mengangguk, masing-masing pihak mengirimkan 3 kontestan, dan jika semuanya kalah, maka dianggap kalah. Kalau begitu, ini lebih mudah, kata Lin Yi. Aku akan pergi sendiri, kita tidak butuh orang lain. Zhou Jing tercengang, maksudmu kau ingin melawan mereka bertiga sendirian? Zhou Jing secara naluriah menatap Yan Qi, berharap mendapatkan jawaban darinya. Jangan khawatir, 100 orang pun tidak akan sebanding dengan pacarku. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati, mereka semua orang kita sendiri, tidak akan baik jika ada yang terluka. Tenang saja, belum ada yang bisa menyakitinya, kata Yan Qi sambil tersenyum. Lagi pula, aku sudah meyakinkanmu, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, ikuti saja apa yang dikatakan pacarmu. Zhou Jing berkata. Tapi untuk memastikannya,
aku tidak akan mencarikan orang lain nanti, semuanya tergantung pada pacarmu. Tidak masalah, kata Yan Qi sambil tersenyum riang. Saat mereka sedang berbicara, asisten direktur datang menghampiri. Direktur Zhou, pertandingan akan segera dimulai, apakah para kontestan sudah diatur? Sudah diatur. Zhou Jing menjawab. Lin Yi pergi dulu, jangan urus yang lain. Asisten direktur itu merasa ragu, tetapi dia tahu tempatnya dan tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Kita harus ganti baju sekarang, sudah hampir terlambat. Oke. Lin Yi mengikuti asisten sutradara, dan segera berganti pakaian menjadi celana pendek. Namun dia masih mengenakan kemejanya sendiri. Bisakah kamu mencarikan aku kemeja? Tanya Lin Yi. Hah, baju. Zhou Jing bingung. Bukankah tidak nyaman bertarung sambil memakai baju? Sambil berkata demikian, Zhou Jing mengikuti Yan Qi dan bercanda. Sudah dewasa, masih malu. Yan Qi sedikit geli, dan berkata, anggap saja dia pemalu. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan memaksa lagi, asalkan itu tidak mempengaruhi kinerja. Setelah itu, Zhou Jing menatap asisten sutradara, siapkan kemeja. Tak lama kemudian, asisten sutradara mengambil sebuah kemeja dan membawanya ke Lin Yi. Ketika Lin Yi melepas kemejanya, Zhou Jing tertegun, matanya terbelalak, terdiam beberapa saat. Dia ingin baju yang bisa menutupi bekas luka di tubuhnya, kata Yan Qi. Jantung Zhou Jing berdebar kencang, menyadari bahwa pacar Yan Qi mungkin bukan orang biasa. Cedera seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang pada umumnya. Sebenarnya, tidak apa-apa, tidak perlu terkejut, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku akan bersiap-siap dan naik panggung sebentar lagi. Baiklah. Sementara itu, para penonton di tempat tersebut sudah bersiap, menunggu pertandingan dimulai. Namun, saat duduk di tempat tersebut, Wang Zanwen dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa cemas. Karena pertandingan akan segera dimulai, dan Zhou Jing belum datang menemui mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa duduk diam. Lagi pula, mereka bergantung pada kesempatan ini untuk mendapatkan eksposur, sehingga memudahkan perolehan keuntungan di masa mendatang. Kalau mereka tidak bisa ikut bertanding, itu semua hanya omong kosong belaka. Kakak senior, pertandingannya akan segera dimulai, tapi tidak ada pergerakan. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Tanya Miao Chunge. Wang Zanwen melihat sekeliling dan kebetulan melihat seorang anggota staf berjalan ke arah mereka. Saya akan pergi memeriksa situasinya. Wang Zanwen berdiri dan memanggil anggota staf di dekatnya. Apakah kamu menemukan kontestannya? Melihat orang yang berbicara adalah Wang Zanwen, sikap staf itu tidak bagus, dengan acuh tak acuh berkata. Semuanya ditemukan. Meninggalkan jawaban ringan, staf itu pun pergi. Namun Wang Zanwen dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang lagi. Begitu mereka menemukan kontestan yang cocok, rencana mereka akan digagalkan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Zanwen sedikit bingung, seperti halnya Li Qingshan, merasa bahwa kali ini mereka mungkin telah mengacau. Wang Zanwen dengan tenang berkata, sekalipun mereka menemukan seseorang, itu hanya dibuat-buat, kekuatan mereka pasti tidak akan sebanding dengan kita, mereka akan kalah di panggung. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal usaha kita sebelumnya yang sia-sia, kata Li Qingshan. Jangan khawatir, kalau kita benar-benar tidak bisa naik panggung, aku akan membuat mereka membayar harganya. Harga? Li Qingshan bertanya, berapa harganya? Pertandingan melawan Thailand ini, hanya jika kita naik panggung, kita punya peluang menang, kalau tidak, kita akan kalah. Setelah pertandingan, aku akan memanggil pasukan troll untuk mengungkap masalah ini, lalu kita akan tetap mendapatkan traffic, bahkan mendapatkan kompensasi yang besar, hasilnya sama saja. Li Qingshan merasa lega, merasa Wang Zanwen telah menyampaikan maksud yang baik. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin malah membawa lebih banyak manfaat. Itu seperti berkah tersembunyi. Kakak senior, kamu mau pergi kemana? Melihat Wang Zanwen bangun, Miao Chunge bertanya. Saya pernah bertemu kontestan Thailand itu sebelumnya, kita masih bisa ngobrol. Wang Zanwen mencibir, matanya dingin, berkata. Saya perlu sedikit menyemangati mereka, memberikan usaha terbaik mereka dalam pertandingan. Li Qingshan dan Miao Chunge tersenyum, memahami maksud Wang Zanwen. Kalau begitu cepatlah, pertandingan akan segera dimulai, jangan buang waktu. Di bagian belakang studio, terdapat longe besar tempat semua kontestan beristirahat. Dan tim Thailand yang akan bertanding sudah meninggalkan longe dan memasuki area persiapan. Area persiapannya kecil, dengan 5 orang, semuanya orang Thailand. Pada saat ini, seorang pria berkulit coklat datang ke area persiapan. Namanya Alan, pelatih yang memimpin tim kali ini.
Saya baru saja mendengar kabar, dua kontestan Tiongkok telah mengundurkan diri, kita bisa dengan mudah memenangkan pertandingan ini. Orang yang berbicara adalah unggulan nomor 1 tim tersebut, bernama Nagel. Alan mengangguk, kegembiraan tampak jelas di wajahnya. Berita ini seharusnya benar, tidak ada kesalahan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.